Annyeonghaseyo Yorobun, baik lagi di IPS Topik by Mimin. Kali ini kita ada di bab kelima, Nalca wa Yoil. Nalca itu tanggal, wa dan Yoil hari. Oh ya, di akhir video Mimin bakalan ngasih tips gimana sih cara ngapalin kosakata di per bab itu, gimana biar nggak cepet lupa dan cara biar lebih mudah untuk ngafalinnya. Oke, kita mulai aja. Masuk ke owi pertama itu ada Yoil. Yoil tuh hari ya artinya. Di hari pertama ada Waryoil itu Senin, Wayoil Selasa, Suyoil Rabu, Mokyoil Kamis, Gemyoil Jumat, Toyoil Sabtu, dan Iryoil Minggu. Di bagian lingkaran ini ada OJ, Onel, Neil. Nah, OJ itu artinya kemarin, Onel itu hari ini, Neil tuh besok. Nah, ini dikasih contoh, misalnya Onel tuh di hari Suyoil. Suyoil kan hari Rabu ya, hari Rabu, misalnya ini hari Rabu. Nah, OJ kemarin berarti hari Wayoil, hari Selasa. Terus Neil besoknya hari apa? Hari Mokyoil, hari Kamis. Nah, ini ada di bawahnya lagi ada Pyongil. Pyongil tuh hari biasa. Hari biasa tuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, terus ada Jumal. Jumal itu hari akhir pekan. Akhir pekan ada di hari Sabtu dan hari Jumat. Nah, dalam kotak biru ya ada mail. Mail itu artinya setiap hari. Lalu di bawahnya ada tip musen. Nah, musen ini kata dari kata dasar mu, apa ya. Nah, ini contoh ada musen undongel juaheo. Musen apa undongel olahraga juaheo? Paling suka olahraga apa, nah gitu kan, musen apa ya, ini yang di garis bawah itu musen. Contoh lagi itu oneri musen yoilyeyo, onel hari ini, musen apa yoil, hari apa. Dan ini nanya hari ini hari apa gitu ya, jadi musen itu apa artinya ya, bukan aku yang nanya ya, tapi artinya apa. Oke, masuk ke tata bahasa pertama. Ini versi Mimin ya, nggak dari buku IPS, soalnya kalau dari buku IPS males ngertiinnya. Ini buatan Mimin sendiri. Oke, ini tata bahasa sigan. Ini bisa tergantung ya, ini dalam kurung sigan ini waktu artinya, berarti menunjuk untuk waktu. Nah, ini pengertiannya, digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu dalam kalimat. Nah, ini dicontoh ada ya, Jonen ojon ilgopsie ironayo. Nah, ini kan nya ini menunjukkan ke, ke-nya kemana atau pada ya, ini enak artinya. Jonen kan saya, ojon ilgopsi pagi ya, ojon kan AM ya, pagi jam 7, ironayo bangun pada. Nah, nya ini bisa kita artikan pada kalau untuk menunjuk waktu di sini. Di contoh lain juga nih, Jonan waryo ile hakyoe gayo pergi ke, bisa artinya bisa ke atau pada ya, tergantung penggunaannya. Nah, ini karena kita bahasnya sigan jadi pada ya. Nah, kalau ini kan kemarin kita udah bahas jangso, berarti kalau dia menunjuk tempat itu kita artikan ke. Jadi enaknya ngartiin ini bisa ke atau pada ya. Itu aja sih artinya biar kalian nggak bingung. Oke, masuk ke percakapan pertama atau dewa il antara Carlo dengan Pukam. Namanya Pukam ini ya. Oke. Di percakapan pertama, Pukam si jemare muheo. Saudara Pukam, akhir pekan ngapain? Toyo ire hanggu koral gongbuheo. Di hari Sabtu, hanggu koral gongbuheo belajar bahasa Korea. Irio ire undong heo. Hari Minggunya berolahraga. Terus si Carlon jawab lagi, oneran muheo. Hari ini ngapain? Oneran Yonghwarel Buayo. Hari ini Yonghwa film Buayo menonton. Jadi hari ini menonton film. Nah ya teman-teman, fungsinya ada percakapan ini buat apa sih? Nah, ini penting ya. Jadi di sini kalian bisa full ada tata bahasa sama kosakata. Nah, jadi kalian harus pahami di setiap percakapan itu pasti muncul nanti di soal-soal ujian. Makanya percakapan ini penting, harus kalian pahami
setiap kosakatanya, karena di situ juga ada tata bahasa sama kosakata yang penting di situ. Oke, masuk ke ohwi I atau kosakata kedua, nalca guanrion ohwi. Ohwi kata atau kosakata guanrion terkait nalca tanggal. Nah, ini kalau mimin dulu ya di LPK ya, itu ada namanya buku dasar. Ini sebenarnya ada di buku dasar semua ini apa kosakatanya. Contohnya ini ada jinandal. Jinandal minggu minggu toh, bulan lalu. Terus ada ibondal, bulan ini. Daemdal, bulan berikutnya atau bulan depan. Nah, ini ada wol. Wol itu artinya bulan. Di sebelah kanan di tanggal 3 di lingkaran itu ada il. Il itu artinya hari. Di lingkaran tanggal 14 itu di sini nih. Onel itu artinya hari ini. Ya, ini kosakata dasar ya. Ini di sebelah kiri ada jinanju, minggu lalu. Ibonju, minggu ini. Daemju, minggu berikutnya atau minggu depan. Gitu ya. Lanjut di bawahnya, ini ada sudja. Sudja itu nomor ya. Ada 1, 2, 3 sampai 30. Ini menggunakan il i samsao. Il i samsao itu dia pakai yang Sino Korea. Kalau yang asli kan handusene ya. Nah, ini harusnya mungkin udah di buku dasar ya mungkin kalau dulu ya. Terus di bawahnya ini ada jaknyon. Jaknyon tuh tahun lalu. Terus sebelahnya ada ore. Ore itu tahun ini. Nenyon tuh tahun depan. Onje kapan sengil ulang tahun. Cinggu teman. Keike kue. Miyakuk. Miyakuk itu sup rumput laut. Nah, ini di dalam tip ada onje miot wol miot cil. Ini sebenarnya artinya onje kapan, miot wol, miot itu berapa, wol bulan. Jadi bulan berapa, miot cil tanggal berapa. Ini digunain buat kayak nanyain tanggal berapa, bulan berapa, onje kapan, kayak gitu ya. Contohnya ini di bawahnya, oneri miot wol miot cireyo. Oneri hari ini, miot wol bulan berapa, miot cil tanggal berapa, sawol oirieyo tanggal ini siwol ya. Siwol apa ya siwol? Kagak tahu mimin. Mungkin maksudnya sawol ini bulan 4 oirieyo tanggal 5. Jadi ini tanggal 5 bulan 4 ini harusnya gitu ya. Oke, kita masuk ke tata bahasa kedua atau mumbob I. Ini ada as-os. Oke, mimin gak pakai yang dari buku ya, tapi pakai versi mimin biar lebih enak jelasinnya. Nah, jadi lebih enak ngertiin as-os itu sebenarnya ini as-os ini partikel bentuk lampau atau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini sini ada di contoh kalimat. Mungkin agak bingung ya. Ini kalau kita cara penggunaannya, kita belajar cara penggunaan memang bikin agak bingung. Tapi kalau kita ambil intinya aja, as atau os itu kalau dalam kalimat itu adalah bentuk lampau. Contohnya ini di kalimat pertama ada oje cinggurel manasoyo. Manasoyo telah bertemu. Cinggurel teman oje kemarin. Nah, oje bentuk lampau atau bentuk kemarin atau sudah ya. Berarti saya sudah bertemu teman kemarin. Lalu yang kedua ada os tuh. Digunakan untuk kata vokal selain a, o. Nah, agak bingung kan kalau kita belajar cara penggunaannya. Daripada kita bingung cara penggunaannya, mending kita tahu maknanya aja ya, biar kita tuh nggak pusing dengan tata bahasa. Intinya as atau os itu adalah bentuk lampau atau bentuk yang sudah terjadi, bentuk kemarin ya. Contoh lagi, oje babel mokosoyo. Mokosoyo telah makan bab nasi oje kemarin. Jadi udah makan nasi kemarin gitu. Ini ada yos lagi nih. Dia kata kerja berbasis hada atau melakukan. Contoh lagi, oje hanggukorel gongbu hes soyo. Gongbu hes soyo telah belajar hangguko bahasa Korea oje kemarin. Intinya ada as atau os itu adalah bentuk lampau atau bentuk yang sudah dilakukan gitu ya. Untuk lebih enak ngartiinnya. Oke, kita masuk di dewai atau percakapan kedua
antara Peong dengan Dara. Oke, percakapan pertama. Sengiri onjeyo, ulang tahunnya kapan? Dara menjawab, Owol isip iyo iriyeyo. Ada mimin bacanya enggak nih? Owol isip iriyeyo, tanggal 20 bulan 5. Sengire mo hesoyo, sengire pada ulang tahun, mo hesoyo ngapain? Pas ulang tahun ngapain? Jinguga gisuksae wasoyo, teman ini terus ke belakang ya. Keikerel mokosoyo, makan kue. Jinguga gisuksae wasoyo, teman asrama datang. Jadi teman asrama itu datang sama makan kue. Oke, jadi tiap percakapan itu pasti ada tata bahasanya ya teman-teman. Contohnya ini di kalimat terakhir, Keikerel mokosoyo. Tuh kita udah belajar tata bahasa as-os tadi. Berarti sangsiot oyo ini artinya sudah. Berarti kemarin tuh udah makan kue. Gitu ya. Makan kue gitu, sudah makan kue. Oke. Makanya percakapan itu penting karena di situ mencakup tata bahasa. Jadi jangan jangan disepelekan lah ibaratnya. Karena di situ juga udah mencakup kosakata, dan tata bahasa. Jadi satu di dalam satu kalimat. Oke, kita masuk di Jongbo Munhwa. Munhwa budaya Jongbo informasi. Di sini di bab kelima kita bahas tentang Yang Ryokwa Emryok. Yang Ryok tuh kalender matahari ya. Emryok kalender bulan. Jadi ini bisa diartikan kalender matahari dan kalender bulan. Masuk ke kalimat pertama, Hanguke dalyokal bamyan kan sujawa hamke joken jaken sujaro naljaga jokyo inan gosel bulsi semita. Cara ngartiannya dari Hanguke dalyokal bamyan, kalau bamyan ya, kalau melihat dalio kalender Korea, langsung ke belakang, bulsu semita bisa melihat gosel sesuatu. Jokyoinen ya, tertulis nalca tanggal sujaro dengan angka jaken kecil, hamke bersama sujawa angka ken besar. Jadi kalau kamu lihat kalender di Korea itu kamu bisa melihat tanggal yang ada tulisannya besar sama yang tulisannya kecil. Mimin nggak punya ilustrasi kalendernya ya, nggak pernah lihat juga soalnya. Yang kita tahu kan biasanya kan kalender Masehi itu yang kayak ada Pon, Kliwon, Wage gitu kan yang kita tahu ya. Tapi ini Mimin nggak paham kalender matahari sama kalender bulan tuh kayak gimana. Nanti kalian bisa searching sendiri ya di Google ya. Oke, masuk ke kalimat kedua. Kan sujanan yang ryokel gijunerohan nalcaiko jakan sujanan amryokel gijunerohan nalcaimnida. Oke, cara mengartikannya dari kan sujanan angka besar itu kita langsung ke gijunerohan nalcaigo. Nalca kan tanggal, gijunerohan sebagai acuan yang ryok kalender matahari. Nah, jadi angka besar itu sebagai acuan untuk kalender matahari. Nah, lanjut ke jaken sujanan. Jakan kecil ya, suja angka berarti angka kecil. Amriokol gijunerohan nalca imnida adalah tanggal yang digunakan gijunerohan sebagai acuan amriok kalender lunar. Maksudnya kalender lunar ini kalender bulan ya maksudnya ya. Nah, jadi enak ngartiinnya itu kalau angka besar itu untuk kalender matahari, nah angka kecil itu untuk kalender bulan atau kalender lunar ini ya. Lanjut ke kalimat ketiga. Hanggo kesonan amryokwa hamke amryokal ajik sayong hagi temune daliokedo yang ryokwa amryokal hamke byosi hejumnida. Masuk ke cara mengartikannya. Ini kita ngartinya dari Hanggu Kesonen di Korea. Yang ryokwa hamke ryokal ajik sayong hagi temune. Sayong hagi temune karena masih digunakan amryok itu kalender lunar, hamke bersama yang ryok kalender matahari. Nah, jadi di Korea itu karena kalender matahari sama kalender lunar itu masih dipakai atau masih digunakan.
Dalioke do yang ryokwa amryokel hamke pyosihe jumnida. Hamke pyosihe jumnida ditampilkan bersama yang ryokwa amryokel kalender matahari dan lunar. Dalioke do di kalender. Nah, jadi kalender matahari dan kalender lunar itu ditampilkan bersama di kalender Korea. Semoga bisa dipahami ya. Oke, masuk ke paragraf kedua. Di kalimat pertama, Wesana hagyo jongbu gikuan dengi iljongen modu yang ryokel gijonero hamnida. Oke, masuk ke cara mengartikannya. Ini bisa dari belakang ya. Yang ryokel gijonero hamnida. Yang ryokan kalender matahari gijonero hamnida dijadikan sebagai dasar atau standar ini gijun itu. Modu iljong semua jadwal deng seperti Jongbu Giguan itu lembaga pemerintah, hagyo sekolah, na atau hesa perusahaan. Nah, jadi kalender matahari ini itu dijadikan dasar untuk jadwal perusahaan sekolah, perusahaan atau lembaga pemerintahan ya. Gitu. Oke, lanjut ke kalimat kedua. Guangbang jorina hanggal naldeng kukyong irina 법정 공유에도 양력 기준입니다. Masuk ke cara mengartikannya. Ini dari Gukyong Irina, hari libur nasional, na atau Bobjong Gongyu Eredo, hari libur resmi. Dan seperti Hanggelnal, hari Hangul, Gwangbokjol atau hari kemerdekaan yang Ryoki Gijunimida berdasarkan kalender matahari. Nah, jadi hari libur nasional atau hari libur resmi kayak hari kemerdekaan dan hari Hangul itu didasarkan pada kalender matahari atau standar kalender mereka tuh pakai kalender matahari ya. Oke, lanjut ke kalimat ketiga. Grona jontong myeonjori solalina chusoken amryeokul gijunero hamnida. Oke, cara mengartikannya, grona namun atau akan tetapi ya bisa diartiin. Jontong myeonjorin hari raya tradisional, solarina tahun baru Imlek, na atau Chuseok amryeokul gijunero hamnida menggunakan kalender lunar. Nah, jadi kalau kalender kayak tahun baru Imlek, Chuseok itu dia pakai kalender lunar. Lanjut ke kalimat selanjutnya. Gresa hanggukenan yang ryok irwal iril gua amryok irwal iril sehecer naridu boni semida. Masuk ke cara mengartikannya. Greso hanggukenan sehingga di Korea langsung ke belakang sehecer naridu bon isemida. Hari pertama tahun baru itu ada dua, yaitu yang ryok irwal yaitu pada yang ryok kalender matahari sama amryok kalender lunar. Di Korea ada dua ya, pakai matahari sama yang lunar. Masuk ke kalimat kelima. 그리고 겐웨이 종교가 전 중도에는 한국에서는 예수님과 부처님 태어나시니 모두 공휴일이었는데 예수님의 태어나시는 크리스마스를 12월 25일에는 양력을 기준으로 부처님의 탄생일 4월 8일은 음력을 기준으로 기념입니다. Oke, masuk ke cara mengartikannya. Kita per koma ini ya, cara ngartiannya. Misalnya ini. 그리고 겐웨이 종교가 전정되는 한국에서는 예수님과 부처님 탄생일이 모두 공휴일인데. Nah, dari modu 공휴일인데. Ini artinya sebelah kiri udah mimentoro. Semuanya hari libur resmi. 부처님이 태어나신 hari kelahiran Buddha, Yesunim sama Yesus. 한국에서는 di Korea jonjongdoenan itu jonjung itu dihormati ya. Genwei jongyoga jongyo agama gen individu. Jadi di Korea tuh agama individu tuh dihormati. Kayak hari kelahiran Yesus sama Buddha. Itu semuanya tuh hari libur resmi. Lanjut setelah koma, 예수님의 탄생일인 크리스마스 12월 21일에는 ini maksudnya tanggal 25 bulan 12 ya. Yang ryokul gijunero. Nah, ada koma lagi. Kita cari itu. Yang ryokul gijunero.
yang artinya berdasarkan kalender matahari. Christmas Natal pada tanggal 25 bulan 12. Yosinimi Theonasin, hari kelahiran Yesus. Nah, berarti ini artinya hari kelahiran Yesus yaitu pada tanggal 25 Desember berdasarkan kalender matahari. Oke, setelah koma buconimi tansengil sawol pariren amriokel gijonoro ginyom hamnida. Nah, ini ginyom hamnida itu diperingati amriokel gijonoro berdasarkan kalender amriok, kalender lunar. Buconimi tansengil itu hari kelahiran Buddha pada tanggal 8 bulan 4. Nah, jadi perbedaannya kalau Christmas itu dia pakai kalender matahari. Kalau Buddha, kelahiran Buddha ya ini dia pakai kalender lunar. Gitu ya. Oke, masuk ke paragraf ketiga. Sengilwe Kyongwedo yang ryokel gijonero hanan sarami isko amryokel gijonero hanan sarami isemida. Masuk ke cara mengartikan Sengilwe Kyongwedo. Nah, dari situ dulu. Kyongwu pada kejadian atau pada kasus Sengil ulang tahun. Langsung ke belakang sarami isemida ada orang amryokel gijonero hanan. Dia tuh pakai kalender lunar. Langsung juga di ke atas lagi sarami isko ada juga orang yang yokel gijon rohanan dia tuh pakai kalender matahari. Nah, jadi ada orang tuh dalam kasus ulang tahun tuh dia bisa pakai kalender matahari sama kalender lunar. Lanjut ke kalimat selanjutnya, iroge yang ryokwa amryoki hamke seigo isoso cinca sengiri aninare pekwajomina biangwane dengerobuto gogengnim sengiri cuka hamnida ranan munjaral banan happeningi ironagido hamnida. Oke, cara mengartikannya dari iroge yang roga amryoki hamke seigo isoso. So karena hamke seigo digunakan bersama. Yang roga amryoki kalender matahari dan kalender lunar iroge seperti ini. Langsung ke belakang ironagido hamnida terjadi happeningi kejadian lucu batnan menerima munjarel pesan ranen yang berbunyi sengil cuka hamnida selamat ulang tahun gogengnim pelanggan yang terhormat biangwani dengerobuto mulai dari rumah sakit pengwajomina atau pusat perbelanjaan cinca sengiri aninare pada hari yang bukan ulang tahun sebenarnya. Jadi ini karena itu di Korea itu ada dua penanggalan yaitu kalender lunar sama matahari. Itu ada kejadian lucu di supermarket kadang di rumah sakit itu dia tuh menerima pesan selamat ulang tahun padahal bukan di hari ulang tahunnya. Nah, gitu. Tapi nggak tahu lah, ya gitu-gitu. Hahaha. Gulu. Oke, see you di bab selanjutnya. Ini udah selesai, udah masuk ke kalimat terakhir itu. Moga paham. Kalau nggak paham, tanya aja di komen, tanya. Kalau nggak di saluran, kalau nggak via email Mimin aja tuh. Pembahas IPS Topik by Mimin. Karena kalau kalian udah masuk ke saluran IPS Topik Mimin, kalian udah bisa akses secara eksklusif materi-materi dari Mimin. Oke, see you di bab selanjutnya. Bye-bye.